Shalom. Shalom. Saya percaya ketika saudara hadir di gereja ini, mukjizat sedang terjadi. Amin. Ketika Anda dan saya melangkah, saudara menerima mukjizat. Topik hari ini adalah doa agresif untuk dapat perlindungan. Doa agresif untuk dapat perlindungan. Pak Pendeta, kenapa perlu ada agresif? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang berdoa belum tentu dijawab Tuhan. Pak Pendeta, saya sudah sejam setiap hari berdoa. Kok belum dikabulkan Tuhan? Hari ini kita akan belajar dari Tuhan. Sehingga ketika saudara dengar firman Tuhan ini, doamu berbeda. Katakan berbeda. Permintaanmu sama Tuhan berbeda. Ada amin? Kita tetap minta perlindungan apapun situasi di China, dunia, WHO, kita sebagai umat Tuhan pasti dilindungi Tuhan. Wow, belum percaya. Ketika saudara dan saya mengaku sebagai umat Tuhan, maka saudara dan saya dilindungi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau apa? Akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat berikutnya sama-sama. 1, 2, 3. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam kegelapan. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Yang percaya katakan amin. Tuhan hanya katakan, engkau tidak perlu takut. Katakan sebelah kiri, jangan takut ya. Katakan sebelah kanan, jangan takut ya. Ada amin? Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Percayalah, Tuhan yang kirim malaikat. Dia sayapkan, dia tudungi saudara. Apapun virus bakteri yang akan masuk kepada saudara, Tuhan lindungi, kata Tuhan. Ada amin? Kita tidak perlu takut. Kita percaya Tuhan yang langsung melindungi kita. Melindungi saya, melindungi saudara dan saya. Amin. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya satu akses, hanya satu cara bagaimana saudara dan saya bisa menerima perlindungan. Kita baca Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Ketika saudara suka buka medsos, kadang iman saudara terganggu. Ketika saudara buka Facebook, Twitter, Instagram, ketika Anda searching sesuatu hal, Anda mulai terganggu. Mari kita fokus pada firman. Yakobus 5 ayat 16b. Saya baca untuk saudara ya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sekali lagi. Doa orang yang benar. Ya. Bila, berarti banyak orang berdoa. Bila dengan yakin, berarti banyak orang juga yang tidak yakin. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Pak Pendeta, saya bukan orang benar. Bagaimana saya bisa berdoa? Coba boleh saya tahu, siapa di sini yang percaya, yang yakin dirinya orang benar? Boleh angkat tangan. Roma berkata, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi, Roma berkata, semua manusia tanpa terkecuali, mau PDT, PDM, penatua, majelis,
worship leader, sound man, semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Terus Pak Pendeta, macam mana ayat ini? Apakah ayat ini untuk malaikat? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara dan saya yang benar adalah dibenarkan oleh Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya dibenarkan. Artinya ketika saudara yakin ini, maka saudara diterima doanya. Allah berkata, Yesus berkata, kalau berdoa, Bapa kami yang di surga. Saya boleh kasih ilustrasi. Q, sebentar sini Q. Ini pendeta saya nih. Pak, boleh sebentar Pak. Ya, contoh. Ini siapa namanya Pak? Ya, Arifin. Pak Arifin. Siapa namanya Pak? Landi. Landi. Oke. Contoh, Pak Arifin sebagai Tuhan Yesus. Contoh. Haleluya. Pak Landi sebagai Bapak di sini Pak. Contoh ya. Di perjanjian lama, setiap orang yang ketemu sama Bapak, ingin berdoa kepada Bapak, harus melalui imam. Hanya melalui hamba-hamba yang sudah dipilih. Tidak boleh sembarangan. Di Ruang Maha Kudus. Di perjanjian baru, Yesus datang untuk menjadi akses. Seringkali orang berdoa, Bapa kami yang di surga. Dia akan kesulitan berputar-putar bertemu dengan Bapa. Definisi Bapa adalah sumber. Papi sumber. Kenapa anakmu memanggil kamu papi? Kenapa? Karena engkau yang membiayai mereka. Kenapa anak-anak memanggil engkau ayah? Karena engkau sumber. Bapa itu sumber. Di perjanjian lama, tidak semua orang bisa bertemu dengan Bapa. Bahkan ketika mereka berdosa, mereka mati hangus ketemu Bapa. Begitu kudusnya. Alkitab berkata, doa orang benar. Perhatikan ayat ini. Doa yang didengar oleh Bapa yang mengerti akses. Katakan akses. Saya pertama kali mau ke PJ, belum tahu akses. Saya parkir lantai 2, jalan kaki tuh. Lama banget, mutar-mutar sampai ke P6. Tapi setelah tahu, saya parkir sebelah. Jalan langsung. Banyak orang berdoa bermutar-mutar 40 hari, 40 malam untuk bertemu dengan Bapa. Karena apa? Tidak tahu aksesnya. Pak, Bu, doamu dikabulkan, doaku dikabulkan. Ketika Anda tahu aksesnya, yaitu Tuhan Yesus. Amin? Allah berkata, akulah jalan dan kebenaran. Yesus berkata, Yesus adalah jalan. Jadi gini, ketika Anda berdoa, mesti jelas Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Detik ini engkau panggil Yesus, Anda punya akses ke Bapa. Bapa itu sumber, sumber kesembuhan, sumber berkat, sumber perlindungan, sumber masa depan. Amin? Berarti doa orang benar, doa yang melalui akses Yesus, maka doanya dikabulkan. Yang ngerti kata amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you Q. Thank you Pak. Silakan duduk. Doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Hari ini kita akan belajar ada 3 cara doa yang menarik perhatian Bapa. Ada 3 cara doa menarik perhatian Bapa. Yang pertama, kita akan belajar dari tokoh Bartimeus. Bartimeus, ya. Yang pertama, kita baca Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 46 sampai 52. Saya bacakan untuk saudara. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, perhatikan, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama
Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Kemudian 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun perhatikan, semakin apa? Semakin keras. Katakan semakin keras. Ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ada tanda seru di situ. Lalu ayat 49, Yesus berhenti. Perhatikan, Yesus berhenti kenapa? Bartimeus doanya bukan doa biasa. Seruannya bukan seruan biasa, tapi seruan agresif. Katakan agresif. Cara Anda dan saya berdoa mesti seperti Bartimeus. Agresif. Tidak cukup berdoa saja. Ketika orang berkata, Bartimeus berisik. Diam, udahlah jaim-jaim saja berdoa. Udahlah, nanti kamu mengganggu orang. Tapi dia tidak peduli. Padahal Yesus sangat sibuk melayani. Sesibuk apapun Yesus hanya bisa berhenti ketika saudara agresif mengejar dia. Dikatakan jelas, semakin keras dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lihat ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang itu, buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat 50, jawabannya apa? Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kita tahu Yesus itu adalah Maha Tahu. Kita tahu dia itu kuasa waktu, kuasa maha ruang. Artinya dimanapun dia punya kuasa, dimanapun dia tahu masa lalu saudara, dia tahu masa depan saudara. Dia tahu apa yang Anda doakan. Tapi lihat, Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jujur, bisa aja Bartimeus curhat di sini. Guru, saya buta, nggak ada duit. Lihatlah kontrakanku nggak bayar 5 bulan. Karena nggak punya biaya. Tapi lihat, jawaban Bartimeus kepada Yesus mengubah paradigma kita. Dikatakan jelas, Rabuni. Katakan Rabuni. Itu panggilan guru. Supaya apa? Aku dapat melihat. Cara pertama doa agresif adalah Anda mesti berdoa agresif dengan bukan menyatakan apa yang Anda alami. Dia tidak menceritakan saya buta, saya nggak punya baju, saya nggak punya dana. Tapi dia langsung ke solusi. Guru, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saya ketika sebelum menikah sama istri saya pacaran, pacaran juga kita walaupun pendeta pacaran, ketika saya terima telepon, saya suka dulu BBM, sekarang zamannya WA, BBM, teks, saya suka WA, udah makan belum? Padahal itu jam 11.30, dia jawab belum. Mau makan apa? Tanya lagi Bu, kenapa? Suka. Ya kan? Udah minum belum? Udah tidur belum? Emang lu mandiin gue? udah sarapan belum? Sering ditanya. Mungkin kalau saya boleh prediksi berkali-kali setiap hari. Ketika pulsa saya habis, sebelum pulsa habis saya harus beli ke warteg warung dulu. Beli dulu isi pulsa. Saya mesti ada modal. Saya mesti ada sesuatu yang dibeli pulsa untuk bisa kontak calon saya. Pak, Bu,
istri saya bisa bilang iya kepada saya yakin kenapa? Saya selalu bertanya, selalu berkomunikasi. Sayang, kamu di mana? Ngapain? Itu udah pacaran, pas udah menikah, kemana lu? Ketahuan deh. Biasa. Ketika saya pacaran, saya suka kontak. Jadi ketika Bartimeus berseru, tidak cukup sekali. Lebih dari sekali. Alkitab berkata, jika ayat itu diulang lebih dari sekali, itu artinya penting. Ketika ibu berdoa lebih dari sekali, Tuhan respon dengan saudara. Tuhan itu roh. Ketika Anda berdoa, berdoalah dengan agresif. Tuhan, tolong keluargaku. Agresif. Bergelora seperti api. Berbeda dengan doa-doa yang biasa. Bapa kami yang di surga. Apalagi dengan gereja lama saya di kampung. Dengan hormat. Bersama ini saya aturkan hormat saya kepadamu. Kelamaan. Bartimeus langsung to the point. Rabuni, anak Daud, kasihani aku. Saya tahu hasil akhirnya. Istri saya akhirnya menikah dengan saya. Kenapa? Ada suatu komunikasi yang kontens. Yang selalu dan sering. Ketika engkau rindu doamu dikabulkan. Ketika kau ingin doamu dijawab oleh Tuhan. Mari berdoalah seperti Bartimeus. Berdoalah agresif. Ada amin? Ketika engkau memuji Tuhan, agresiflah. Yes. Ketika kau menyembah dia, agresiflah menyembah dia. Ada amin? Saya percaya ketika Anda agresif menyembah Tuhan. Tuhan kirimkan malaikat. Tuhan lihat, di Pulau Junction orangnya doanya agresif kah? Ketika Anda agresif, malaikat datang ke surga. Bapak lapor, jemaat di Pulau Junction, jemaatnya agresif. Datang Bapak di surga, kirim berkat. Kirim berkat, kirim jawaban kepada mereka yang suka doanya agresif. Saya berdoa untuk seluruh jemaat Pulau Junction. Mari berdoa, doanya agresif. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, bagaimana agar doamu dikabulkan oleh Tuhan? Yang kedua, kejar hadiratnya. Saya punya putra putri, umurnya 4 dan 3 tahun. Satu si Caleb, satunya Kimberly. Nah, ketika mereka masih baby, ya 3 tahun, 4 tahun, ketika malam hari mereka suka bertanya, "Papi, haus." Seketika itu juga saya bangun ambil minum. "Papi, haus," karena masih baby. "Papi, haus." Saya bangun, sekalipun minumannya di dapur, cukup jauh. Saya ambil, saya kasih kepada Caleb. "Caleb, minum." Tapi ketika umurnya nanti 12 tahun, beda jawabannya. "Papi, minum." Saya bilang gini, "Caleb, gelas itu tidak punya kaki. Kamu yang punya kaki, melangkah, ambil itu minum." Karena 12 tahun. "Bu, Pak, kadangkala doamu mesti dikejar." Katakan dikejar. Mengejar hadiratnya. Mengejar berkat. Jangan mimpi Anda diberkati kalau hanya tidur doa, tidur doa, tidur doa. Nggak akan berkati. Anda mesti bangun dan kejar itu berkat. Saya punya pola hidup saya itu mesti bangun. Saya lebih cepat bangun dari seluruh rumah saya. Jam 4 saya bangun. Ngapain? Cari Tuhan. Sehingga apa? Ketika saya cari Tuhan, maka Tuhan menyerahkan berkat itu kepada saya. Saya tidak akan berhasil kalau saya bangun jam 7 pagi, jam 8 pagi. Saya bangun jam lebih awal menyembah Tuhan saya. Sehingga apapun yang saya sentuh berhasil. Ada amin? Kita belajar dari tokoh kedua, Yairus. Markus 5 ayat 22-23. Markus 5
ayat 22 dan 25. Datanglah, perhatikan, seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, perhatikan, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Dikatakan jelas, datanglah seorang. Dia mesti datang mendapatkan berkatnya. Dia tidak diam, duduk. Tapi dia datang, dia berlari, dia mengejar Yesus. Walaupun dia itu adalah kepala rumah ibadat, dia tidak jaim. Dia datang kepada rumah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, perhatikan, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat, katakan dengan sangat. Coba kita flashback, doa dulu mungkin tidak dikabulkan, jangan-jangan doanya biasa saja. Tapi Yairus berdoa dengan sangat, berseru dengan sangat, menyembah dengan sangat, memuji dengan sangat. Lihat, ketika Anda dan saya berdoa sungguh-sungguh dan sangat, Anda mengejar hadirat Tuhan. Definisi mengejar hadirat Tuhan, ketika hatimu sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Melebihi dari fakta alami. Contoh. Ketika engkau punya pergumulan berat di rumah, jujur pola pikir kita memikirkan apa yang terjadi. Aduh, saya belum bayar kontrakan. Aduh, anak-anak mesti bayar 2 juta untuk biaya sekolah. Aduh, biaya pendidikan sudah kuliah. Aduh, biaya ini, biaya itu. Itu terpola pikiran kita. Ketika kita menyembah Tuhan, kalau itu masih ada, itu berdoa biasa. Tapi yang dimaksud dengan doa yang sangat, Anda melebihi dari fakta itu. Anda fokus pada Yesus. Lihat, ketika Anda melewati fakta-fakta itu, Anda fokus kepada rohnya, itu yang dilakukan oleh Yairus. Dia nggak peduli yang lain, dia peduli kesembuhan dari Tuhan Yesus. Hari ini saya menantang saudara, ketika Anda berdoa, berdoalah dengan sangat exciting, agresif, sungguh-sungguh. Ketika Anda sungguh-sungguh berdoa, doamu dikabulkan. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Perkatakan firman. Lukas 7 ayat 7. Kita belajar dari tokoh perwira Romawi. Lukas 7 ayat 7. Seorang perwira Romawi meminta tolong Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Perhatikan. Seorang perwira ini punya pangkat, punya titel, punya jabatan. Tapi apa yang dikatakannya? Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Perhatikan. Tetapi katakan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata. Dan dia yakin, maka hambaku itu akan sembuh. Doa agresif yang kita alami yang ketiga adalah belajar memperkatakan firman. Tidak perlu datang ke rumah, kata perwira ini. Tidak perlu visitasi. Cukup katakan sepatah kata. Dan guru terheran-heran. Kata yang jelas, tidak ada iman seperti ini yang aku jumpai di seluruh Israel. Berarti tidak perlu sebenarnya Anda face to face kepada hamba Tuhan. Ketika Anda berkata, Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan disembuhkan. Mari belajar memperkatakan firman. Apapun yang kau alami, jangan belajar untuk curhat dengan keadaanmu. Pemimpin yang benar tidak pernah menceritakan isi hatinya kepada rakyatnya.
Dia hanya memberikan solusi kepada rakyatnya. Ketika 31 Desember, saya liburan ke Solo. Saya lihat di berita, begitu banyak banjir kan? Begitu banyak di mana-mana lah. Masuk Metro TV, kompleks saya banjir. Banjir Q, segini Q. Jemaat doa, pendeta doain saya banjir. Belum tahu dia, kita kebanjiran juga. Wah, dalam segini. Saya lihat, saya tidak bicara apa-apa. Saya panggil istri saya. Yang kunci mulut untuk berkata negatif. Saya kepala keluarga, saya harus menyatakan ini. Q, salah satu kejatuhan Adam adalah Hawa. Adam tidak menceritakan firman kepada Hawa. Kenapa dia ambil buah terlarang itu? Seringkali keluarga berantakan karena apa? Istrinya belum dapat firman dari suaminya. Karena suaminya tidak takut akan Tuhan. Saya katakan pada istri saya, yang jangan berkata negatif. Jujur, daging ini ingin cerita. Aduh tolong, sofaku kebanjiran. Tolong TV-ku hanyut. Tolong kulkasku ngambang. Tolong mobilku kelelep. Itu fakta. Tapi perwira Romawi ini berkata, guru katakan saja sepatah kata. Pak, Bu, ketika Anda punya persoalan, ketika Anda punya pergumulan, diam dulu. Stop talk negatif. Stop bicara keadaan. Perkatakan firman. Lihat, ketika Anda berkatakan firman dari situasi Anda, maka firman itu akan menjadi nyata dalam hidupmu. Ketika saya lihat rumah saya banjir secara fakta. Tapi saya ucapkan, Tuhan aku percaya rumah ini akan dibangun. Mobil saya akan dibeli. Harta-hartanya hanyut akan baru kembali. Itu saya ucapkan. Saya sepakat dengan istri saya. Ucapkan, ketika kau sakit, jangan perkatakan sakit itu. Perkatakan kesembuhan. Ketika kami pulang dari Solo, lihat rumah. Banjir, tapi saya melihat rumah saya lagi dibangun. Ada furnace Pak. Kursi bagus, kulkasnya bagus. Mantep. Widih. Sepatu-sepatunya, merek-merek mantep Pak. Widih. Luar biasa. Haleluya. Saya melewati air demi air. Haleluya. Saya melihat. Tapi ucapan saya, ini rumah saya bagus banget. Rumah saya top, rumah saya kering. Itu saya ucapkan. 1 minggu kemudian Q. Ini benar Q. 1 minggu kemudian. Sekarang saya lagi nunggu IMB. Akan dibangun 3 lantai. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nanti saya bangun, saya undang Q, tenang Q. Pas peresmian saya undang Q. Khotbah Q ya. Saya masih punya kesaksian. Dulu ketika saya menikah, kami punya dia dokter. Dokter bilang gini sama istri saya, Bu, mendingan ini dikuret. Kenapa? Karena ada virus. Kata di Jakarta, saya cerita sama Pastor Helmi. Pastor Helmi punya beban. Dan dia berkata melalui telepon, Fernando, letakkan tanganmu di kandungan istri saya. Istri saya masih nangis saja. Saya ikuti apa gembala omong. Dia katakan, matikan virus itu demi nama Tuhan Yesus. Ucapan seperti itu. Kemudian kami ke Singapura, ke Mount E. Dokter di sana disebut yang sudah senior, datuk, yang sudah pengalaman. Di depan kami dia telepon lagi seniornya. Ditanya, hey, saya sudah cek darah ibu ini, bagaimana pendapatmu? Dia bilang gini, udah mumpung masih 3 bulan, kuret saja. Disuruh gugurkan. Saya tanya istri, kan bukan saya keguguran. Saya kan gak bisa gugur. Yang, kamu mau gak digugurin? Nangis Bu. Nangis di hotel, nangis mau makan, semua nangis.
Semua nangis. Siang, pagi, malam. Berbalik nih. Pagi, siang, malam. Mau tidur juga, nangis lagi. Banjir. Saya kan hamba Tuhan, Jaim juga. Tenang, kita berdoa. Belum tahu dia. Gini-gini juga, kita berdoa. Lihat. Mulai kali itu, pertamanya saya suka search di internet. Apa ini virus? Membuat kami terkontaminasi, pikiran-pikiran negatif. Akhirnya saya bilang istri, yang kita tutup internet, jangan cari lagi dampak dari virus ini. Stop. Kami perkatakan firman. Istri saya tidak sepakat untuk dikoret, kami sepakat bilang gini, kami percaya ketika Tuhan memberi, Tuhan yang menyempurnakannya. Ketika Tuhan memberi, Tuhan yang menyempurnakannya. Terus diucapkan, saya ucapkan di kandungannya, di perutnya, saya ucapkan, istri saya ucapkan. Tiba 8 bulan, 9 bulan, 7 bulan, maaf 7 bulan. Tambah besar, jalannya juga kesulitan. Yang tambah sayang saya, yang istri saya bilang gini, yang kalau saya hamil, kamu sayang banget sama saya. Pas gak hamil, biasa aja lu. Jalan gini. Saya kasihan lihat dia. Terus apa yang terjadi? Yang saya sih percaya sama doa, tapi buktinya mana? Oke, kita ke dokter lagi. Cek darah lagi. Cek darah, tunggu. Hasilnya di print, kita baca sama-sama. Kita buka sambil dak-dikduk. Saya suruh istri baca. Virus titik 2, 0. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya masa depan itu Anda bisa ciptakan. Tergantung hari ini. Kalau hari ini Anda mengejar dan berdoa sungguh-sungguh, Anda pasti punya masa depan yang cerah. Tapi kalau Anda doanya biasa-biasa saja, malas-malasan, saya sudah bisa menubuatkan, pasti engkau gagal. Bartimeus, dia tahu masa depan yang cerah. Dia agresif cari Tuhan. Guru anak Daud, kasihanilah kami. Yairus, dia sungguh-sungguh dengan sangat meminta pertolongan Tuhan. Perwira Romawi, katakan saja sepatah kata. Hari ini Tuhan mencari di Pulau Junction. Bro, sister, say something. Katakan firman. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pemusik boleh maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Ketika kita masuk di 2020, sepertinya visi misi gembala kita kontradiktif. Kelimpahan di dalam kuasa Roh Kudus. Kelimpahan dalam kuasa Roh Kudus. Pak, Bu, tema visi misi ini berlaku hanya bagi umat Tuhan yang percaya firman Tuhan. Saya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir di sini. Pastikan Anda dan saya sepakat dengan gereja ini. Bertumbuh di gereja ini. Saya kasih ilustrasi. Satu buah pohon bisa bertumbuh, bisa berbuah. Sekalipun dia di luar sana kena angin, kena hujan, kena panas. Tapi satu tanah, dia tumbuh kuat, akarnya tambah dalam. Tambah dalam. Semakin banyak angin dia tambah berakar. Tapi satu tanah. Tanah perjanjian. Tanah sorga. Tanah itu dia berakar dan dia akan bertumbuh. Beda dengan pohon yang pindah-pindah. Dicabut, pindah ke tanah lain. Cabut, pindah lain. Lihat, perlahan tapi pasti dia tidak akan menghasilkan. Bisa-bisa dia hanya jadi pot di ruang tamu. Ada AC, ada nyala, terang. Sepertinya nyaman, comfort zone di ruang tamu. Tapi lihat, tidak akan berbuah pohon itu. Alkitab berkata, pohon yang tidak berbuah akan
potong. Saya berdoa, sekalipun Anda berada di gereja ini, mungkin ada badai, ada angin, tapi tetap setia dalam Tuhan. Tidak pindah-pindah. Perhatikan, engkau akan berbuah. Dan kita diberkati. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.